dan kami Tuhan. Engkau berkati Ibu Rebeka yang akan mengajar kami, Engkau tambah-tambahkan hikmat kepadanya Tuhan, dan apa yang diajarkannya kami bisa memahami dan menerapkannya dalam pelayanan kami Tuhan. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk membuka pelajaran kami pada pagi hari ini. Kami membuka pelajaran pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Coba sebutkan nama kalian dulu satu-satu lagi. Selain Erik ya. Kamu? Saya Bu Salvika. Ya, saya tahu. Terus, Salvika, hebat nih ya, masih tahan. Terus? Desi Natalia, Bu. Desi Natalia, ya luar biasa. Ayo, terus. Yosua, Bu. Joshua, ya. Saya Yuni, Bu. Yuni, terus? Daniel, Bu. Daniel? Ya. Ya, sip. Oke. Jadi ini tinggal 5 ya? Di Zoom ada juga, Bu. Oh, di Zoom ada ya. Ada Agape ya? Agape dan Kak Anis. Agape dan Anis, Bu. Iya, oke. Diki Saya berharap sekali. Siapa lagi? Kiki dan? Dengan Bang Anton. Kiki dan Bang Anton. Oke. Saya berharap kalian bertahan sampai akhir, ya. Ini Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang. Kita harus bertahan sampai akhir. Entah apapun yang kita hadapi, kita harus bertahan sampai akhir. Amin. Ini semua sudah gembar-gembor, ada one world order. Jadi nanti akan ada pemerintahan yang jadi satu seluruh dunia, dan itu akan menyulitkan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Tapi kita tetap bertahan sampai akhir, sebab Markus 13 ayat 13 bilang, siapa yang bertahan sampai akhir, dia yang akan selamat. Ya, itu Markus 13 ayat 13. Kalian ingat di sini. 13 sama 13. Biasanya kalau orang Indonesia 13 angka sial ya. Nah, itu kita nggak pakai sial, tapi ingat berarti itu angka ajaib nih. Markus 13 ayat 13. Siapa yang bertahan sampai pada akhirnya, ia akan selamat. Amin. Amin. Ya, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Elia. Ya, oke. Terus satu lagi. Ya, hanya aku sendiri ya. Angin sepoi-sepoi. Angin 13. Oke. Iya, angin sepoi-sepoi. Nah, kita ulangi sedikit angin sepoi-sepoi. Jadi Elia waktu dia melarikan diri, kemudian dia ke Gunung Horeb. Gunung Horeb itu sama dengan Gunung Sinai. Di tempat Musa mendapatkan 10 perintah Allah. Nah, jadi gunung itu disebut Gunung Allah, Gunung Horeb atau Gunung Sinai. Nah, disitulah dia ya. Elia di situ dan dia bertemu dengan Tuhan. Waktu itu Tuhan datang pertama dengan apa? Angin ribut. Dikiranya datang karena ada angin ribut. Ternyata bukan di situ. Kemudian ada gempa. Bukan di situ juga, Tuhan nggak muncul. Kemudian ada api. Elia pikiran api nih. Api di situ tidak muncul juga. Dan ternyata ketika ada angin sepoi-sepoi, disitulah Tuhan muncul. Luar biasa ya. Angin sepoi-sepoi itu suara yang lembut, enak sekali ya. Kalau ada angin sepoi-sepoi itu kita kalau kepanasan tuh enak ya, dapat angin gitu ya, enak sekali. Kalau angin ribut kita kabur masuk kamar takut. Kalau ada gempa kita keluar lari-larian cari tempat yang aman. Kalau ada api kita juga kabur. Kalau ada rumah kebakaran kita masuk ke rumah kebakaran atau kabur? Kabur. Tapi kalau ada angin sepoi-sepoi, enak sekali ya. Seperti itu. Coba Tuhan mengajarkan Elia lagi untuk tetap rendah hati. Ya. Tuhan tanya lagi. Tadi sebelum datang dengan angin sepoi-sepoi, Tuhan kan tanya, apa kerjamu di sini Elia? Elia jawab panjang lebar, aku nih di sini sendirian aja, aku nggak ada apa segala macam. Nah, terus ketika Tuhan datang, tanya lagi Tuhan, apa kerjamu di sini Elia? Nah, ternyata jawaban yang pertama tadi salah ya.
Dan Elia menjawab dengan hal yang sama. Waduh, kasihan sekali ya. Udah salah, dijawabnya salah lagi. Tapi Tuhan nggak ngamuk nggak ya? Lihat, Tuhan tanya ya. Kita lihat 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke 11. Ya, kita mulai ayat 11. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung, merencakkan bukit batu, mendahului Tuhan. Tapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datang gempa, tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datang api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Nah, Anda mesti ingat Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau dia mau datang itu ada forrider yang di depannya ya. Ada forridernya itu. Nah, seperti Pak Jokowi kalau pergi-pergi kan dia ada forridernya kan, sebelum Pak Jokowi muncul mobilnya, itu di depannya ada motor polisi ya kan, terus ada mobil di depannya, mobil Pak Jokowi dulu sebelum mobil Pak Jokowi yang RI1 itu muncul. Nah, Tuhan juga kalau mau muncul dia ada forridernya. Biasanya itu disebutnya serafim ya. Serafim itu artinya seraf itu ular karena dia memang bersinar dan meliuk-liuk seperti ular. Serafim itu malaikat itu ya. Malaikat itu, itu malaikat yang sayapnya 6 itu, yang dilihat sama Yesaya. Serafim dia duluan. Nah, seperti itu. Nanti dia baru Tuhan. Makanya waktu di Taman Eden tuh Hawa itu tertipu. Mungkin dulunya itu Lucifer itu, iblis itu mungkin dulunya ya serafim ya. Jadi ketika biasanya dia lihat ada yang berkilat-kilat, meliuk-liuk gitu, dia pikir itu Tuhan. Nanti bentar lagi datang. Nggak taunya itu si iblis. Langsung ngobrol deh sama Hawa, makanya dia ketipu. Itu misalnya ya. Nah, sekarang di sini Tuhan nggak pakai serafim, tapi ada di depannya angin besar, gempa, dan api untuk mendahului kedatangan Tuhan. Tuhan yang maha besar itu forrider ya. Dia luar biasa. Dia Tuhan yang hebat. Kalau dia bepergian, dia mengendarai awan. Nanti kita tahu dia mengendarai awan. Nah, jadi setelah itu ada dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa, sepoi-sepoi basah. 12. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyerubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka dia tahu itu adalah Tuhan. Kenapa dia tahu? Karena dulu waktu Tuhan manggil dia, waktu Tuhan berbicara sama dia, juga pakai angin sepoi-sepoi basah itu. Sebelum dia menurunkan api dari langit, sebelum dia bilang ke Ahab akan ada tidak akan ada hujan, terus sebelum dia menurunkan hujan itu dia kenal suara Tuhan melalui angin sepoi-sepoi basah. Nah ya lihat ya. Kemudian lalu datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apa kerjamu di sini, hai Elia? Nah, tanya lagi ya Tuhan ya. Maka jawabnya sama. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, alam semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawa. Waduh. Ini ngomongnya sama. Tuhan udah ngerti, ini jawabannya ditanya 3 kali juga pasti jawabnya gitu. Maka kata Tuhan, 15 ya, firman Tuhan padanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi jadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dan Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Tuhan ngajar Elia untuk rendah hati. Ya udah Elia, berhubung kamu mentalnya mati, sebetulnya tugas kamu masih banyak. Tapi karena kamu udah pengennya pulang aja, ya udah tugas kamu nanti diteruskan
oleh penggantimu. Kamu harus mengurapi penggantimu namanya Elisa ya. Di sini disebut ya. Menjadi harus kau urapi ya. Elisa, dia sebut namanya Elisa bin Safat. Harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Ini orang pilihan. Maka siapa yang terluput dan seterusnya. Tapi selain itu kamu masih punya 3 tugas tadi ya. Salah satunya adalah mengurapi Elisa. Tugas yang lainnya adalah Hazael untuk menjadi raja atas Aram. Kemudian harus mengurapi Yehu, cucu Nimsi, untuk menjadi raja atas Israel. Jadi 3 tugasnya, masih 3 kata Tuhan. Nah, sudah. Jadi kamu nanti, kamu harus ingat ya, bukan cuma 100 nabi yang diumpetin sama Obadya, tetapi ada 7.000 orang Israel yang tidak pernah menyembah Baal dan mulutnya tidak pernah mencium dia. Jadi kita tuh ya seringkali melayani Tuhan tuh kayaknya rasanya sendirian. Perasaan tuh sendiri aja. Jadi kita sering ngomel, Tuhan semuanya aku lakukan sendiri. Ya kita seringkali seperti itu. Kita sering kesepian. Nggak ada orang lain yang mau masuk ke pedalaman. Nanti kamu kan mengemban misi masuk ke pedalaman. Nggak ada yang mau, Tuhan aku sendirian. Orang lain mah nggak mau. Nah, jangan suka bilang sendirian. Yang pertama, Tuhan ada bersama dengan kita. Yang kedua, ada banyak orang juga yang mengemban tugas yang sama, yang seperti itu. Walaupun nggak persis sama dengan kita, tapi ada orang yang seperti itu mengemban tugas untuk membawa Injil ke daerah-daerah terpencil bahkan, ya luar biasa. Nah, itu jangan sok jago gitu, jangan sok jagonya sendirian. Tuhan mengajar Elia untuk tetap rendah hati. Coba kita baca di Yakobus 4 ayat 6. Coba Yakobus 4 ayat 6 gimana bunyinya? Coba ada yang membacakan? Yakobus 4 ayat 6. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Mengasihani orang yang rendah hati. Nah, Tuhan melawan, menentang orang yang congkak. Congkak apa? Sombong, ya. Dulu zaman saya kecil, ya anak-anak saya kecil masih ada lagu. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi handai dan tolan. Nah, ya. Itu anak kecil juga, nggak usah Kristen juga, udah diajarin tidak boleh congkak dan sombong. Nah, kita apalagi Tuhan bilang menentang orang congkak, hati-hati. Berarti kalau kita sombong ditentang sama Tuhan, wah, kalau ditentang sama Tuhan itu gawat itu. Tapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan tuh mengasihani orang yang rendah hati. Coba kita lihat lagi Roma 14 ayat 4 ngomongnya apa? Coba Roma 14 ayat 4. Roma 14 ayat yang keempat. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Berdiri. Nah, kita sering kali menghakimi hamba orang lain ya. Kalau di FAYH bacaannya kayak gini. Terjemahannya ya, firman Allah yang hidup. Mereka hamba Allah, bukan hamba saudara. Mereka bertanggung jawab pada Allah, bukan pada saudara. Biarkanlah Allah menyatakan kepada mereka apakah mereka benar atau salah. Lagi pula Allah dapat membuat mereka berlaku sepatutnya. Kalau bahasa Indonesia yang BIMK ya, coba kita lihat ya. Siapa saudara sehingga saudara harus mengadili hamba orang lain? Entah hamba itu jatuh atau bangun, itu adalah urusan tuannya. Dan memang hamba itu akan berdiri tegak karena Tuhan sanggup membuatnya berdiri tegak. Nah, kita mau melihat gini ya. Elia itu pelayan Tuhan luar biasa. Dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dan dia
memang orang luar biasa, walaupun asal-usulnya kita tidak tahu, tetapi dia benar-benar hamba Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir, Elia gitu aja kok jadi putus asa, cari mati. Nah, mungkin kita ngeliat Elia hamba Tuhan besar, harusnya maju dong, jangan kayak gitu, kayak nggak punya Tuhan aja, kali gitu ya. Mungkin kita juga melihat ada hamba Tuhan yang jatuh, misalnya kita nuding sama dia, jadi hamba Tuhan kok kayak gitu sih? Apaan itu? Nggak jadi teladan, nggak jadi apa? Emang dasar, nanti sambungannya banyak lagi ya. Kita menuding-nuding dia. Belum terbukti, kadang-kadang sudah ditudingnya. Ayah saya itu melayani gereja di Tegal itu, gereja besar begitu ya, akhirnya menjadi besar ya. Ada 600 jemaatnya. Waktu itu di Tegal segitu tuh udah besar, banyak sekali ya. Kalau zaman sekarang mau ada ribuan orang-orang punya segitu. Kalau dulu tuh nggak segitu, gerejanya kecil-kecil biarpun di Jakarta juga. Nah, banyak dia di situ. Nah, dia juga mengajar ya di STT juga. Nah, satu ketika dia difitnah bahwa dia selingkuh dengan perempuan lain, perempuan jemaatnya. Maka gegerlah semuanya. Belum ada bukti juga sudah geger. Malah pendeta-pendeta itu menuding-nuding dia. Dihukum. Belum ada pengadilan sudah dihukum. Udah dituding. Udah dijatuh-jatuhkan. Nista. Ya, itu tahun 78. Tahun 78. Wah, langsung sinode mengeluarkan berita. Tidak boleh pergi ke Tegal, ke tempat baptisnya. Karena itu orang gini apa, orang apa namanya, orang yang memalukan. Padahal papi saya itu menduduki kedudukan yang luar biasa. Dia bisa menyelesaikan banyak masalah sampai ke Sumba, sampai kemana ya. Kalau ada masalah-masalah dia yang menyelesaikan, luar biasa. Ke pulau-pulau lah. Terus dituduh, wah waktu itu saya sempat sakit hati juga. Jadi dituduh-tuduh, yuk dasar ini. Padahal belum terbukti. Pengadilan juga harus ada saksi-saksi dan seterusnya ya, baru ketok vonis ya. Ini bukannya didampingi, malah dituduh-tuduh. Nah, itu nanti bisa juga menimpa kita ya. Itu sudah umum. Benar-benar Elia saja, Elia juga seperti itu. Kita aja yang di luar Elia, mungkin kita punya pikiran, loh Elia, orang hebat kayak gitu kok. Sama Isabel aja, perempuan aja kok. Jadi takut kayak gitu. Oh Elia, ditanya Tuhan 2 kali sampai salah. Nah, kita bisa seperti itu. Wah, Elia bohong nih. Ngomong sama Tuhan cuma sendirian. Orang masih udah tahu ada 100 orang yang diumpetin sama Obaja. Masih juga bohong. Kita nuding-nuding juga. Tapi firman Tuhan pagi hari ini bilang, siapa kamu? Sehingga kamu mengadili hamba orang lain. Entah hamba itu jatuh atau bangun, itu urusan tuannya. Tetapi tuannya sanggup membuat dia tetap berdiri. Jangan usah takut ya. Kita kadang-kadang berbuat salah, jangan terlalu depresi. Kita punya Tuhan yang sayang sama kita, dia sanggup membuat kita tetap berdiri. Elia juga nggak dimarah-marahin banget sama Tuhan. Tuhan nggak bilang, kamu Elia, bohong ya sama saya ya. Kamu bilang cuma sendirian. Orang ada 100 gitu kok kamu tahu kok. Oh baca ngumpetin. Dan Tuhan nyambung mungkin. Bukan cuma 100 malah. Aku tahu ada 7.000. Kamu nih pembohong. Udah, kamu nggak usah melayani lagi. Selesai kamu. Udah sana. Kamu sekarang saya lengserkan. Mau mati ya kamu ya? Mati ya terserah. Terserah kamu. Nggak gitu Tuhan ya. Malah kita kalau membaca nanti, Elia itu naik ke surganya pakai badannya. Sampai sekarang dia bukan roh orang mati ya. Kalau orang lain itu roh orang mati. Di Firdaus, tapi dia sama badannya. Nggak tahu ditaruh mana sama Tuhan. Karena orang dengan badannya itu perlu makan ya. Perlu makan. Kalau yang roh orang mati mah nggak usah makan dia. Namanya roh. Roh sama jiwa aja kentayangan. Nggak ada yang bukan kentayangan. Maksudnya di sana ngumpul roh dan jiwa ya. Kalau badan ini kan harus makan ini. Harus dikasih makan bergizi supaya tetap hidup. Atau ditaruh mana sama Tuhan. Luar biasa. Ini hamba Tuhan yang luar biasa ya. Mendapat kasih karunia yang luar biasa juga. Ya. Nah, kita nggak bisa terlalu nyalah-nyalain Elia. Kita mungkin juga punya kelemahan yang sama nantinya.
Ya, kita juga nanti bisa dituding-tuding orang juga tadi ya. Kita juga bisa nuding orang lain. Kita bisa nuding orang lain, hamba Tuhan lain. Jangan seperti itu. Kan Tuhan bilang, siapa kamu sampai kamu mau mengadili hamba orang lain? Entah dia berdiri atau tegak, itu urusan tuannya. Tuannya siapa? Ya Tuhan. Tapi Tuhan akan tetap membuat dia tegak berdiri. Keren. Tuhan pembela kita ya. Kita manusia kadang-kadang salah. Tapi kalian jangan bilang gini, ya udah salah juga nggak apa-apa. Nanti tinggal minta ampun, nanti kan Tuhan menegakkan saya lagi. Biarinlah saya salah. Itu namanya sengaja salah. Nggak bener. Ya, kalau kita pakai baju putih, kita pengennya bersih selalu. Saya nih Pak, saya nih senang baju putih. Cuma kalau pakai baju putih itu, kalau makan saya mesti hati-hati. Saya nggak mau ada kecap nempel ke sini, ya kan? Oh, misalnya ada sambal, mau sambal kita kesini. Jadi kalau pakai baju putih tuh rasanya gimana tuh? Lah saya nih di Jakarta nih senangnya makan mie di Pasar Baru ya, namanya mie Abun. Nah saya kalau ke Jakarta saya pasti ke situ. Mie babi itu ya, mie Abun, enak sekali. Saya di Pasar Baru. Nah saya nggak pernah ke situ pakai baju putih, takut saya. Kalaupun saya pakai baju putih harus makan. Nanti saya pakaiin selendang ke sini ya. Ditutup, takut baju putihnya itu ternoda gitu loh. Tapi kalau baju kayak gini, kena kecap, ya biarin aja. Nanti juga dicuci. Kalaupun nggak hilang, ya beda-beda di kita, beda-beda tipis, deti. Ya. Kalau baju yang kayak gini, bunga-bunga. Kalau putih, wow. Kalau putih itu bintik sedikit juga kelihatan. Kenapa dokter-dokter tuh bajunya putih? Supaya kalau kotor kelihatan. Jadi dokter tuh nggak boleh kotor. Ya, barangkali ada bakteri, ada virus, ada kotoran di situ, harus cuci baju dulu, ganti baju seperti itu. Demikian juga kita. Bagaimana kita di hadapan Tuhan? Kita bajunya harus putih. Masa kita mau ngotorin baju kita sendiri? Kalau kecipratan orang lain, cepat dicuci. Lah, masa kita mau sengaja baju putih? Ah, biar bagus dikasih kecap. Gitu. Saya sengaja berbuat dosa nih. Biar bagus lagi dikasih sambal. Sengaja berbuat dosa. Kan nggak gitu. Ya, itu baju putih kita. Di hadapan Tuhan harus baju putih. Harus beres. Kalau kita tidak sengaja berbuat dosa, berbuat salah, kita minta ampun dan minta bimbingan dia kembali. Gitu ya kudunya ya. Oke, kita lihat lagi. Ayat 19 ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Setelah Elia pergi dari sana, dia meninggalkan Horeb. Ini kayaknya gampang ya setelah ia pergi dari sana. Nah, ini kayaknya deket banget nih. Kayaknya dari Singkawang ke situ gitu ya. Deket. Padahal ini jauh loh. Jadi Elia, kalau kita lihat peta, Elia ini dia masuk ke padang gurun, itu kira-kira 400 km ke arah selatan. Ya. Nah, kamu suka lihat peta Israel enggak? Nanti coba lihat ya. Kalau di Alkitab tuh ada di belakang, itu ada peta ya, seperti ini misalnya ya. Kita lihat ya. Mas, tapi susah ya. Saya juga nggak punya petanya. Saya lupa ya, nggak ngasih peta. Yang kayak gini nih ya. Ini Alkitab nih ada peta ya. Maka ini peta Israel. Ini, seperti ini. Maka Elia itu dia dari sini nih. Dia dari utara ya. Dia nabi kerajaan utara. Dia masuk ke padang gurun, lari ke sana. Itu 400 km kira-kira ya. Terus udah sampai di padang gurun di sana, Horeb sana. Dia disuruh Tuhan mengurapi Hazael Raja Aram. Aram itu di sana, Nun jauh di sana. Jadi dia tadinya harusnya pergi ke sana karena dia cari mati, dia masuk padang gurun ke sini 400 kilo, disuruh Tuhan ke sana lagi. Jadi ada 800 sampai 1000 km dia harus jalan kaki. Kalau dulu jalan kaki, kalau sekarang kita naik pesawat ya. Jadi dia harus pergi ke Damsyik, ke arah sana, ke arah utara lagi. Ketemu Elisa juga ke arah utara. Dia harus melakukan itu, dihukum nih sama Tuhan nih ya. Karena dia minta mati tuh. Karena dia kalah terintimidasi. Jadi dia harusnya tadinya mau disuruh Tuhan misalnya ke Damsyik, harusnya cuma 400 kilo, sekarang jadi 800 900 kilo ke arah utara. Itu gara-gara seperti itu tuh Elia ya. Dan kita nggak tahu apakah dia makan apa minum, mungkin makan minum ya, karena makanan dari
Yang kemarin sudah 40 hari 40 malam. Mungkin juga makanan yang kemarin dikasih malaikat masih berfungsi sama dia, kita nggak tahu, nggak ada ceritanya. Nah, jadi dia pergi jauh, dia jalan kaki. Kalau zaman sekarang kita misalnya Jakarta Surabaya, kita naik pesawat atau naik kereta 10 jam. Naik pesawat sejam setengah. Lah zaman dulu si Elia itu boro-boro naik pesawat. Pesawatnya siapa? Jadi dia jalan kaki. Nah, seperti itu ya. Tapi sekarang kita baca Elia ngapain dulu ya? Ayat 19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu ya. Yang nomor 14, Rick. Terusnya. Gambarnya yang nomor 14. Nah, ada tugas ya. Sekarang tugasnya apa nih? Tadi tugasnya ada 3 ya. Nah, tapi kita lihat di sini, sekali lagi, 19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya padanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti dia. Mengikuti Elia, katanya. Biarlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya padanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat padamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu dan menyembelihnya dan masak dagingnya dengan bajak. Lembu itu sebagai kayu api, yang memberikan daging itu pada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Ini Elia ini pasti sangat terkenal. Ya terkenal lah, dia menantang orang Israel kok waktu itu ya. Orang Israel udah tahu namanya Elia. Pakai kulit bulu onta gitu ya. Penampilannya nyentrik gitu. Dia nggak usah pakai baju bermerek atau tas bermerek. Penampilannya unik seperti itu. Dia pakai jubah. Jubah untuk nutupi badannya yang dingin misalnya ya. Terus dia lewat di Elia yang dibajak itu, yang lagi membajak sawahnya. Dia melemparkan mantelnya itu ke Elisa. Elisa udah ngerti bahwa Elia memanggil dia untuk menjadi muridnya, untuk menggantikan Elia saat itu, Elisa ya, untuk belajar sama Elia. Saya nggak tahu juga, Alkitab tidak mengatakan Tuhan ngomong dulu sama Elisa atau gimana, enggak sih, nggak tahu juga ya. Tapi ketika Elia melemparkan jubah itu kepada Elisa, Elisa langsung tahu bahwa dia dipilih untuk menjadi murid Elia, nabi besar yang luar biasa. Keren ya. Maka dia meninggalkan semuanya, meninggalkan orang tuanya dan seterusnya ya. Malah bajaknya itu dibuat kayu api, terus menyembelih pasangan lembu ke-12 dipersembahkan kepada Tuhan. Itu mempersembahkan lembu itu mahal apa murah? Kamu kira-kira tahu nggak harga sapi lembu itu berapa satu? Coba, yang bisa membajak loh, jangan lembu anak lembu ya, berapa? Berapa? Harganya per kilonya 150 per kilo. Per kilo saya tahu. Kalau lembu yang itu yang masih lembu itu berapa harganya? Nggak tahu. Kamu nggak tahu ya? Juta. Belum tahu. Saudara saya itu ada perusahaan sapi susu di Semarang. Ya, kalau lembunya itu menghasilkan susu, itu harganya 20 juta loh. 20 juta paling sedikit. Ya, lembu yang siap untuk bisa diperas dan dikawinkan kayak gitu. Nah, kalau yang bisa disuruh bajak kan pasti lembu yang udah besar dong, anakan lembu ya. Kira-kira 20 jutaan. Nah, lebih lah ya. Oke, 20 juta. Nah, dia mempersembahkan pada Tuhan ketika dia dipilih untuk menjadi murid Elia, dia mempersembahkan sepasang lembu. Berarti harganya 40 juta dia persembahkan kepada Tuhan. Keren nih. Sebelum jadi pelayan udah mempersembahkan persembahan pada Tuhan. Nah, kita gimana nih? Sudah memberi persembahan belum? Apa kita itu menjadi pelayan Tuhan tuh gara-gara sekolah di mana-mana nggak bisa, atau kita memang pengen jadi hamba Tuhan karena kita yakin itu adalah tugas yang sangat mulia.
tugas yang sangat luar biasa, melayani Tuhan, segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Kalau kita menganggap seperti itu, maka kita juga mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita nggak mau terbujuk oleh yang lain. Ya, Elisa waktu itu, kenapa dia mempersembahkan lembu yang sepasang itu? Karena dia tahu ini Tuhan memilih dia untuk menjadi murid Nabi besar ini namanya Elia. Dan dia siap untuk itu, melayani Elia, melayani Tuhan, segala Tuhan. Dan Raja, segala Raja. Luar biasa. Kita bangga nggak nih melayani Tuhan ya? Kira-kira gimana? Kalian masih muda-muda nih. Mungkin pilih-pilih ya, pikir-pikir. Saya membaca survei itu suka sedih. 70% orang yang melayani Tuhan jadi pendeta, udah jadi pendeta, mundur. Karena persoalan perut. Makanya doanya tuh harus tetap ya. Kita nggak usah ngapal-ngapalin doa, cuman kita harus tahu ada Tuhan Yesus mengajar kita doa, berilah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukup, pasti cukup. Melayani Tuhan tuh masa sih nggak cukup? Melayani Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, masa nggak diberkati? Nggak diberkati gimana? Ya tapi tergantung pelayanan kita dong, bener apa enggak kita melayaninya tuh. Kadang kita juga nganggap remeh sih Tuhan tuh. Dianggapnya nggak ada karena nggak kelihatan. Gitu. Kalau kita kerja di tempat lain, misalnya kita jadi pelayan toko ya. Nah, kita memang juga kayak kucing tak ada, tikus berpesta tuh. Kalau ada bos, baru rajin, bersih-bersih etalase. Kalau nggak ada bos, baru tidur-tiduran, baru ngantuk. Kalau ada bos, ramah sama yang beli. Giliran nggak ada bos, kalau ditanyain di depan, Mbak, ada ini nggak peniti? Peniti, nggak jual peniti, sing cari aja toko lain. Nah misalnya ya, langsung ketusnya keluar. Kalau nggak ada bos, kita seringkali seperti itu ya. Begitu ada bosnya, langsung kayaknya kerja bener-bener. Kalau nggak ada bos, wow. Nah, Tuhan kita nggak kelihatan, jadi dianggapnya nggak ada si bos itu. Nggak ada terus, makanya kerjanya tuh nggak keruan. Dipikirnya nggak dilihat sama Tuhan. Hati ya, dulu ada anak sekolah minggu nyanyi mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Jangan dipikir karena bosnya nggak kelihatan gitu, nggak ngeliat kita. Maaf ya. Nah, jadi oke. Sekarang Elia lagi ya, Elia dan Elisa. Jadi Elisa sudah tahu dia akan melayani hamba Tuhan yang luar. Ternyata kalau kita baca, Elia tuh dikasih tugas 3 ya sama Tuhan. Ternyata yang dikerjakan tuh cuma 1. Dia mengurapi Elisa untuk menggantikan dia. Dia memuridkan Elisa. Mungkin waktu itu, kalau kita lihat nanti waktu dia mau berangkat ke surga, mau dijemput sama kereta berapi itu, Elia itu punya banyak murid ya. Kayaknya dia buka STT di sana kayaknya. Sekolah teologi ya kayaknya. Tapi bukan BSOM, bukan ya. Jadi dia bikin sekolah STT, sekolah kenabian di situ. Karena muridnya banyak banget. Bukan cuma Elisa, tapi murid yang pasti akan menggantikan namanya Elisa karena sudah dipilih oleh Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang menyebut nama Elisa kepada Elia. Nah, waktu saya di penjara, itu saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, saya pengen ada yang nanti calon menggantikan saya di Hargelis. Tapi saya pengen orang Hargelisnya. Sebab begini, kenapa saya ngomong seperti itu? Yang pertama saya ingat, papi saya itu menyekolahkan banyak orang dari Tegal untuk ke Jakarta ya untuk menjadi sekolahin hamba Tuhan di sana jadi sekolah STT. Tapi mereka biasanya nggak pulang, nggak ada yang pulang malah. Jadi waktu papi saya meninggal tuh dia nggak punya pengganti, nggak ada. Penggantinya cuma 1 pendeta bantunya itu yang memang orang Tegal yang benar-benar ya udah ada ini juga udah berumur ya itu kakak iparnya suami saya itu.
Yang muda-muda itu disuruh sekolah ke Jakarta. Enak di Jakarta tuh kayaknya ada daya tarik ya. Jadi berhenti di Jakarta, nggak pulang ke Tegal, nggak ada yang mau ke Tegal. Dianggapnya kota kecil, kayak gitu. Jadi saya berpikir mesti orang di situ yang sungguh-sungguh. Tuhan, aku minta orang dari Hercules tapi yang sungguh-sungguh Tuhan, yang bakal menggantikan aku. Nah, saya juga belajar bahwa orang-orang yang biasanya yang orang daerah itu akan mempertahankan daerahnya, kudunya mah ya sayang sama daerah. Jadi waktu saya sedang berdoa itu saya dengar suara Tuhan. Ini audible-nya ya, sekali-kalinya saya dengar ya. 2 kali saya pernah dengar. Tuhan bilang itu Indra. Nah, Indra waktu itu baru lulus SMA. Dia itu dulu calon ustadz, udah ustadz malah. Ya, kemudian itu Ratna yang di penjara sama saya itu, dia itu penginjil dia. Sampai sekarang saya belum dapat gantinya. Dia kalau ketemu orang atau duduk di di mana gitu sama banyak orang atau beberapa orang, dia bisa nginjil. Saya kalah jauh nih soal nginjil sama dia ya. Nah, suatu ketika dia datang ke Indra ini, dia menginjil adiknya dulu. Adiknya mau sekolah di SDK, sekolah dasar Kristen. Adiknya disupport sama dia. Nah, terus dia ketemu Indra, kakaknya nih, ustadz dia ya, Muslim dia. Tapi terus dicerewetin sama dia, diceritain macam-macam, segala macam. Akhirnya Indra ini datang ke gereja. Terus dibawa ke KKR kesembuhan. Waktu itu sembuhan siapa ya nanti dulu? Saya kok lupa ya namanya ya, pendeta siapa di Bandung ya. Lupa. Dan dia terpesona melihat mujizat Tuhan, makanya dia bertekad untuk jadi Kristen. Nah, waktu itu dia masih muda, baru lulus SMA. Terus saya dengar suara Tuhan itu, dia bilang, Indra. Oke Tuhan, kalau memang benar Indra itu akan jadi pengganti aku nanti di Hercules. Oke, jadi aku akan menyiapkan dia. Aku akan menyekolahkan dia di sekolah. Itu waktu itu di Harvest. Tapi gini Tuhan, aku mau tanya, benar apa enggak nih ya, engkau bicara sama aku nih, yang aku dengar suaramu bukan. Jadi aku akan bertanya hari ini, mereka datang, itu hari Minggu, jemaat datang untuk baktian di penjara. Saya akan tanya pada Indra, saya bilang, enggak, kamu mau enggak aku sekolahin Alkitab? Dia, kalau benar pilihanmu Tuhan, dia harus jawab cuma satu kata, mau tante, enggak nanya yang lain. Nah, ya. Saya nggak mau ada pertanyaan, nanti sekolahnya di mana tante? Berapa lama tante? Terus harus ninggalin apa tante? Harus bayarnya berapa? Udah, nggak. Saya cuma mau jawabannya, mau tante. Udah, segitu aja. Maka hari itu kebaktian, setelah habis kebaktian, saya tanya sama Indra. Sambil berdebar-debar, benar nggak nih yang saya dengar dari Tuhan? Saya tanya, Indra, kamu mau nggak di sekolah Alkitab? Terus jawabannya itu ajaib sekali, dia cuma jawab, mau tante. Keren, dia nggak nanya apapun sampai pulang, sampai nggak nanya. Luar biasa, dan saya yakin dia akan menjadi penerus saya di sini. Luar biasa, sampai sekarang dia masih melayani Tuhan di sini. Saya sekarang bisa kadang suka bisa melepaskan jemaat ya, karena ada dia bisa pergi-pergi, dia bisa melayani. Luar biasa, dipersiapkan oleh Tuhan sendiri. Jadi waktu saya bertanya seperti itu, mungkin dia berpikir sekarang saatnya saya belajar soal Alkitab, saya belajar untuk melayani Tuhan. Bukan mau jadi orang Kristen biasa, tetapi mau melayani Tuhan. Sampai sekarang, itu tahun 2005 ya. 2005. Nah sekarang sudah 2021, udah 16 tahun dia belajar untuk melayani Tuhan. Keren ya. Nah, bagaimana dengan kalian? Mungkin panggilannya beda-beda ya, tapi saya berharap kalian masih muda, kalian punya tenaga yang luar biasa, kalian bisa ngerambah desa, ngerambah hutan, masuk ke daerah-daerah terpencil untuk menyelamatkan, membawa berita keselamatan bagi orang-orang suku Dayak yang terpencil, mungkin seperti itu ya. Dan saya percaya itu akan menjadi passion buat kalian, karena tadi melayani raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Nah itu yang kita harus pikir seperti itu. Jadi ini ternyata dia cuma pergi
untuk melaksanakan satu tugas saja. Dia tidak mengurapi Hazael, dia juga tidak mengurapi Yehu. Makanya kalau kita baca sebetulnya begini ya, kalau Yehu jadi raja Israel itu diurapi sama Elia. Mungkin peristiwa Nabot ini nggak ada ya. Ini ada peristiwa di pasal 21 tuh ada kebun anggur Nabot. Nabot itu dia punya kebun anggur, kebunnya mau dibeli sama Ahab nggak boleh karena itu tanah pilihan, tanahnya keturunan udah dari nenek moyang. Terus sama Ahab dia ngadu sama Isabel, ngadu ini cowok-cowok nih suami-suami suka ngadu juga sama istrinya putar otak. Isabel memang otaknya jahat, dia berusaha untuk merebut tanah itu dengan gratis malahan, maka dia membuat Nabot diadili pakai saksi-saksi palsu, akhirnya Nabot dirajam sampai mati karena dia dianggap menghina Tuhan dan menghina raja, maka kebunnya bisa diambil. Nah, mungkin kalau waktu itu Elia langsung melaksanakan tugas, barangkali ya, ini berandai-andai. Kalau waktu itu Elia langsung mau mengurapi Yehu jadi raja, Yehu itu begitu diurapi jadi raja, dia membunuh semua keluarga Ahab. Semua kalau kita baca, dia membunuh semuanya, dia bengis juga ya. Dia membunuh Nabi-Nabi Baal yang masih sisa, yang udah dibangkitkan lagi sama Isabel, dibunuhin semua sama dia. Dia masukkan Nabi-Nabi Baal itu ke kuil Baal. Alasannya dia juga mau menyembah Baal. Semua nabinya suruh ikut ke situ, masuk ke kuil Baal. Begitu masuk, pintunya ditutup, dikunci, dia sendiri di luar, terus dibakarlah kuil itu. Itu Yehu tuh, ya. Jadi kita nggak tahu, mungkin bisa juga peristiwa Nabot itu nggak mungkin Nabot masih bisa hidup, barangkali ya. Dia juga tidak mengurapi Hazael. Jadi yang mengurapi Hazael jadi raja Aram itu Elisa. Kemudian yang mengurapi Yehu jadi raja Israel itu juga Elisa. Dia melakukan cuma satu tugas. Nah, itu apakah ada akibat saya nggak tahu ya. Coba kita lihat lagi yang nomor 15 coba Erik atasnya ya. Nah, Tuhan itu menyiapkan para pengganti. Ya, misalnya kayak Rasul Paulus, dia menyiapkan penggantinya namanya Timotius. Makanya ketika dia ada di penjara, sudah hampir mati, dipenggal oleh Kaisar Nero, dia menulis surat yang terakhir untuk Timotius. 2 Timotius itu surat yang terakhir ya. Dan dia bilang, itu yang biasa ditaruh di pusara-pusara, dia bilang, aku sudah sebentar lagi akan mati, tetapi aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik, aku sudah mencapai garis finish, dan aku sudah memelihara iman. Itu Paulus ya. Nah sekarang Elia ya. Elia tadi ini sudah langsung kedua raja-raja 2 ya. Ini lihat Elia ini dijemput sama kereta berapi. Nah kita nggak tahu apakah dia naik kereta berapi apa enggak. Karena ditulisnya Elia naik ke surga dengan angin badai. Gitu ya. Tapi mungkin karena dijemput kereta berapi, kita otaknya pasti naik kereta berapi itu ya. Nggak tahu tuh apa angin badainya ngangkat dia masuk kereta, apa angin badai semuanya, keretanya cuman ikut-ikutan, kan dia lari sama kereta lebih cepetan dia kan daripada kuda. Nah jadi nggak tahu ya, tapi di situ sebutnya Elia naik ke surga dengan angin badai. Nah jadi sekarang kita lihat 2 raja-raja pasal yang kedua, dibilangnya begini, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, lihat ya. Ayat 1 udah jelas nih ya. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Nah, kita nanti lihat dari Gilgal dia kemana ya. Dari Gilgal, berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Jadi ini kota-kota yang sangat penting. Gilgal itu adalah tempat Yosua waktu itu berkemah untuk merebut Kanaan setelah dia menyeberang Kanaan ya. Jadi dia posnya itu di situ di Gilgal. Posnya untuk ini kamu nyerang sana, nyerang sini itu di Gilgal. Jadi ini hanya si Elia ini napak tilas ya. Setelah dari Gilgal dia mau ke Betel. Betel itu dulu namanya Ai.
Itu sama ya. Ai itu adalah kota kedua yang diserbu oleh orang Israel. Nanti kamu baca sendiri di kitab Yosua. Ai. Kemudian apalagi nih ya, ini napak tinasnya ya. Pada waktu itu, ayat 3. Keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya. Tuh, lihat rombongan nabi ini muridnya banyak nih ya, Elia ya, di mana-mana ada. Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Elisa tahu Elia bakal akan diangkat ke surga. Seperti Timotius tahu gurunya akan segera dipenggal, Elisa juga tahu bahwa Elia akan diangkat ke surga. 4. Berkatalah Elia padanya, "Hei Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Jadi waktu itu dari tadi Gilgal ke Betel, terus dari Betel terus ke Yeriko. Yeriko itu adalah kota pertama yang dihancurkan oleh orang Israel setelah mereka menyeberang Sungai Yordan untuk merebut tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua ya. Nah, kemudian ayat 5. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko pada Elisa serta berkata padanya, "Sudahkah kau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." Diam. Jadi nabi-nabi di situ juga udah tahu, ini udah gegeran nih Elia ini akan diangkat ke surga. Mereka ngasih tahu Elisa ceritanya ya. Kata Elisa, "Aku tahu kok dia akan naik ke surga, tapi aku mau terus mendampingi dia." Nah, ayat 6, berkatalah Elia padanya, "Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi ikut berjalan, tapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Jadi ada 50 yang mengiring, tapi mereka ngiring sampai tepi sungai Yordan, mereka cuma lihat dari jauh ya, nggak kayak Elisa, dia deket sama Elia, dia ngiring terus ya. Nah, sampai Yordan, sungai Yordan ya. Ayat 8. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulnya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Nah, ini keren nih. Napak tilasnya hebat. Ya, dia mengambil jubahnya terus dipukulkan ke sungai itu dan sungai itu membelah. Jadi ada tempat kering untuk menyeberang. Waktu Yosua juga dari seberang Yordan dari arah timur dia mau masuk ke situ ke arah Yeriko. Dia membawa tabut Tuhan, maka para imam-imam itu bawa tabut. Begitu imam-imam nyampe ke sungai Yordan, kakinya kena air sungai Yordan, terbelahlah sungai itu. Jadi ada tanah kering untuk orang Israel itu menyeberang. Nah, ini benar-benar napak tilas nih ya. Ini bukan sekedar jalan-jalan nih Elia nih ya, napak tilas. Nah, sekarang ayat 9. Sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia pada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan padamu sebelum aku terangkat padamu." Mintalah. Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu ada sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, maka terjadilah padamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Nah, jadi mereka udah sampai di seberang. Kata Elia, "Kamu minta apa?" "Aku minta 2 bagian roh." Jadi maksudnya 2 bagian itu begini ya. Kalau zaman dulu itu misalnya punya anak 10, ya misalnya 12 kayak Yakub, maka sebetulnya yang dapat bagian dua bagian itu anak sulung. Anak sulung itu selalu dapat 2 bagian. Ya, jadi misalnya anaknya 5, itu misalnya harta warisannya itu dibagi 6, yang 2 bagian untuk yang sulung, yang 4 bagian itu satu gitu untuk anak yang lainnya. Maka Elia bilang sama Elisa, "Waduh, kamu kok minta 2 bagian aku?" Maksudnya dia minta anak sulung. Maksudnya juga kenapa dia napak tilas. Dari Gilgal, terus ke Betel, ke Yeriko, terus nyebrang sungai Yordan. Dia mau cerita nih ya, Tuhan tuh nggak sayang lagi nih sama orang Israel. Nih gara-gara orang Israel itu dosa terus sama Tuhan ya. Kemuliaan Tuhan akan meninggalkan Israel. Maka Elisa, kamu minta 2 bagian rohku. Maksudnya kamu mau meminta juga belas kasihan Tuhan untuk bangsa Israel lagi itu sukar, kata Elia.
Tapi kita minta belas kasihan Tuhan juga. Kalau memang kamu bisa melihat aku terangkat ke surga, berarti kamu akan mendapatkan 2 bagian dari rohku itu. Kamu akan meneruskan pelayananku dengan kuasa dari Tuhan, dan Tuhan tidak jadi, ibaratnya tanda kutip, meninggalkan Israel, akan masih tetap berbelas kasihan kepada orang Israel. Ya. Kemuliaan Tuhan itu bisa meninggalkan Israel. Kita berapa kali membaca kemuliaan Tuhan meninggalkan bangsa Israel, kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci, kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Lihat ya. Walaupun ada kereta berapi, tapi Elia naik ke surga dalam angin badai. Ya. Nah, ketika Elisa melihat itu, maka berteriak-teriaklah, ya Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyaknya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah jatuh, lalu berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ternyata benar. Ketika mereka berbicara, Elisa melihat Elia naik ke surga. Wah, dia dapat 2 bagian tadi ya. 2 bagiannya dibuktikan dengan jubah Elia, ketinggalan jubahnya. Jubahnya dilemparkan. Sekarang waktu pertama dipanggil tadi Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Dan Elisa dengan bangga, saya senang jadi hamba Tuhan. Dan ternyata dia melihat Elia naik ke surga, jubahnya jatuh apa ini tidak disebut di tapi jatuh ya, ayat 13. Sesudah itu dibunganya jubah Elia yang telah terjatuh, atau itu jatuhnya apa dilemparkan, apakah memang jatuh, dia mengambil jubah itu, sekarang tongkat estafet ada di saya. Ini jubah Elia aku pakai, aku akan meneruskan pelayanannya di bumi ini. Elia sudah selesai tugasnya, sekarang aku ya dites dulu ya, kira-kira aku ini benar nggak nih ya, dites. Nah, lihat ayat 14. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air sambil berseru. Lanjut dulu, ayat 13 ya. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air sambil berseru, di manakah Tuhan, Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka nyebranglah Elisa. Sebenarnya ini bukan di manakah Tuhan, Allah Elia, bukan kayak gitu ya. Sebenarnya kurang pas ya. Tapi oke lah, maksudnya tuh bukannya di mana nih, saya nggak percaya nih, bukan gitu. Ini Tuhan Allah Elia, ini aku memukulkan jubah ini di dalam nama Tuhan yang disembah Elia. Aku sekarang jadi penerus gitu ya. Jadi dipukulkan. Lalu benar air itu terbagi ke sana ke sini. Jadi dia nyebrang tempat air yang kering, sama dengan mujizat yang dikerjakan oleh Elia. Benar-benar dia mendapatkan tongkat estafet dari Elisa ini ya. Ya, jadi seperti itu ya. 15. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Jadi mereka mengakui bahwa Elisa sekarang memegang tongkat estafet dan akan meneruskan pelayanan Elia di bumi ini. Nah, jadi kita seperti ini ya, kita tahu bahwa kita melayani Tuhan, kita juga perlu mempersiapkan anak-anak muda. Mungkin kalian nanti kalau kalian sudah mulai melayani, terus kalian juga harus mempersiapkan pelayan berikutnya. Kira-kira siapa nih yang bisa nanti memegang ya? Kayak Indra sekarang sudah lagi pemuritan, dia lagi cari-cari calon seterusnya juga ya. Tongkat estafet itu akan diserahkan kepada siapa nanti setelah dia ya. Dia sudah mengincar beberapa orang. Seperti itu. Kita harus memuridkan mereka untuk menjadi pelayan Tuhan. Memuridkan orang-orang itu menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh. Bukan cuma sekedar diberitahu tentang Yesus. Sudah. Nggak gitu. Diberitahu tentang Yesus dan hebatnya Tuhan Yesus, tetapi juga dimuridkan supaya mereka sungguh-sungguh mengikuti Yesus, supaya di masa akhir seperti ini tidak satu pun yang terhilang. Sementara itu kita juga harus menjaga diri kita. Rasul Paulus bilang, aku melatih tubuhku dan menguasainya sepenuhnya, supaya setelah aku mengabarkan Injil, aku sendiri tidak ditolak.
Nah, ya, maksudnya apa? Aku nih kerja giat, tapi aku sendiri juga harus memelihara imanku ini loh, yang di sini biar tetap berkobar-kobar. Jangan sampai setelah aku ngabarin Injil, pelayanan, aku lupa bahwa aku harus berhubungan dengan Tuhan, aku harus punya hubungan intim dengan Tuhan, aku harus punya hati yang terus berkobar untuk Tuhan, dan Tuhan menolak aku. Karena kalau di Matius 7, Tuhan Yesus bilang, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Pada zaman akhir nanti akan ada orang yang berkata, banyak orang akan berkata, Tuhan, bukankah aku membuat mujizat demi namamu? Tuhan, bukankah aku mengusir setan demi namamu? Tetapi aku berkata kepada mereka, aku tidak kenal engkau. Nyahlah engkau yang membuat kejahatan. Itu siapa tuh yang suka bisa membuat mujizat, yang bernubuat demi nama Tuhan, yang ngajar demi nama Tuhan? Itu pasti pendeta-pendeta ya, para pelayan-pelayan nih. Pelayan-pelayan Tuhan ini ya. Mereka nih para pelayan, apa yang sekolah pendeta, apa yang ke sekolah pendeta terserah ya. Tapi mereka ditolak sama Tuhan. Kan takut kan? Jadi gimana dengan kita? Kita jangan main-main ya. Kalian, aku berharap sekali, aku berdoa kalian akan tetap jangan dalam Tuhan, memelihara iman, supaya kalaupun nanti mati, kita bisa bicara benar-benar bukan sekedar nisan dengan tulisan, tetapi benar-benar hidup kita tuh membuktikan seperti Paulus bahwa aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, telah mencapai garis finish, dan telah memelihara iman. Nah, saya berdoa seperti itu. Kalian harusnya berdoa seperti itu ya. Kalian tinggal berapa jadinya? 5 tambah 4 ya. 9 ya. Semangat. Yang 9 itu berharga di hadapan Tuhan. Jangan sampai mundur lagi ya. Tadi saya bilang para pelayan Tuhan itu 70% meninggalkan ladang pelayanan. Gara-gara perut. Urusannya biasanya kalau nggak perut perempuan ya. Kalau yang cowok-cowok tuh. Kalau yang cewek-cewek ya laki-laki. Kayak gitulah ya. Atau harta atau tahta atau wanita gitu ya, itu sudah umum. Tapi hamba Tuhan harusnya lebih kuat untuk berdiri teguh karena ada Roh Kudus. Nah, harusnya kalian juga seperti itu. Saya doakan. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat melayani Tuhan. Tuhan kita raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia patut dipuji dan disembah. Kita bangga menjadi orang yang terpilih untuk melayani Dia. Amin. Terima kasih Ibu. Mungkin ada pertanyaan nggak? Ini Pak Jo sudah ada. Halo Pak Jo, gimana kabarnya? Oh. Mungkin lagi belum bisa bicara kali. Oke. Ya, oke. Kalau ada pertanyaan, kita tutup. Nanti kita akan lanjut lagi jam 10 dengan Pak Worang. Jadi terima kasih Ibu buat hari ini. Yuk satu orang berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang pelajaran kami ya Tuhan. Dan kami terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Kau berikan atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami boleh menyelesaikan setiap pelajaran hari ini ya Tuhan. Dan Kau memberkati Ibu Rebecca yang telah menyampaikan setiap pelajaran kepada kami ya Tuhan. Biarlah Engkau menyertai setiap pelayanan beliau Tuhan dan pekerjaannya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan selalu campur tangan atas setiap kehidupan beliau ya Tuhan. Dan kami juga akan mengakhiri setiap pembelajaran hari ini. Kami serahkan setiap waktu kami kepadamu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati ya. Sampai jumpa. Terima kasih Ibu. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Sampai jumpa.